Lena. Lena. Kau memang luar biasa. Lena. Lena. Nyonya Sumi, cukup.
Nina, sudah baca berita hebat hari ini? Soal courting alat vital. Kenapa? Gila. Perempuan kok bisa sadis begitu ya? Jangan langsung menuduh begitu dong. Habis apa lagi kalau bukan sadis? Cari tahu dulu latar belakang peristiwa itu. Baru jatuhkan vonis. Jangan emosi dong. Bagaimana tidak mau emosi? Habis Mas aneh sih. Kalau baca kasus-kasus seperti itu, malah dijadikan bahan tertawaan. Tapi kalau baca kasus-kasus kakap, langsung putar otak untuk bisa mendampingi tersangka menjadi penasehat hukum. Loh. Pagi-pagi begini kok sudah disuguhkan sarapan ekstra? Mas Hen, aku serius. Mestikah rumput-rumput selalu diinjak-injak, sementara pohon-pohon yang besar dilestarikan dengan dalih untuk penghijauan? Rumput juga mempunyai potensi yang besar untuk penghijauan. Apakah Mas Hen dan teman-teman seprofesi Mas tidak pernah berpikir bahwa yang sebenarnya harus mendapatkan prioritas adalah mereka-mereka yang tidak mampu? Jangan bicara begitu, Nina. Tidak ada prioritas kalau kita sudah berniat untuk membela seseorang. Itu teori, Mas. Teori. Tidak sedikit pengacara yang memalingkan muka mereka dari kalangan-kalangan yang tidak mampu. Tolong jawab, Mas. Mana yang lebih patut dibela? Orang yang mencuri ayam karena membutuhkan biaya untuk anaknya yang sekarat, atau orang yang dengan penuh kesadaran memperkaya dirinya sendiri dengan jalan menggelapkan uang bermiliar-miliar? Kalau tidak ada halangan, tahun depan aku juga sudah akan menjadi sarjana hukum. Aku tidak mau dalam rumah ini terjadi perbedaan prinsip dalam mencari keadilan. Kalau boleh aku tanya, apa yang sebenarnya Mas Henry cari selaku seorang pengacara? Materi atau keadilan? Kapan kau datang? Kemarin malam. Tidak mungkin. Pakai mobil kantor. Dinas atau cuti? Bagaimanapun juga, Besok pagi pulang. Dia adalah suami saya. Kalau 10 hari lagi. Bagaimana istri dan anak-anak? sehat-sehat. Ya, ibu sudah dengar. baik buruknya seorang suami, Ini bu, kita mereka kabus rahmat itu. seorang istri patut menjadi tameng baginya. Ini ada kiriman dari mereka. Mestika aib ini diketahui semua orang. Repot ya. Tuti malu. Kamu tewas saja ibu sudah senang. Tuti malu sama kamu. Ini bu. Menggapai. Dan Sama Tidak. Bukan saya yang harus dipenjara. Ayahnya yang harus menjeblaskan kemarin. Dia yang harus bertanggung jawab. Gara-gara dia, baikku yang melihat sakit sampai mati untuk membuang aib. Baiklah kalau begitu. 10 hari lagi. Bagaimana istri dan anak-anak? sehat-sehat. Ya, ibu sudah Sebelum dengar. saya pergi, Kapan kau datang? mungkin ada sesuatu yang saya bisa bantu untuk Anda. Pakai mobil kantor. Apakah Pak Henry Ini ada kiriman. bisa mengusahakan agar Nggak usah repot-repot. Suci, Kamu tewas bayi saya, untuk dibawa kemari? Dari lembaga pemasyarakatan ini, bukan sebagai tempat untuk menampung orang-orang yang melakukan kejahatan, melainkan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan. Lembaga ini dibuat bukan untuk tujuan-tujuan jahat, apalagi bertindak begitu kejam, memisahkan seorang bayi yang masih harus disusui dari ibunya. teman kerjamu ya. Mana masih banyak yang datang. Nanya, kapan Terima kamu kasih. pulang? Mengenai keinginan Anda, Mau pulang ya. Terima kasih. agar Kapan? Anda bisa tinggal bersama bayi Anda di sini. Malam. Pagi ini juga akan saya bicarakan dengan Kepala LP. Dinas atau cuti? Dan kapan Besok pagi. Anda akan ceritakan kepada saya Kalau mengenai peristiwa itu Bagaimana istri dan anak-anak? dan latar belakang peristiwa itu. Ya, ibu sudah dengar. Ini bu, dari petugas saya. Ini bu. Baik, Pak Henry. Kabus rahmat di sini baik dan disiplin. ini ada kiriman dari mereka. Nggak usah repot-repot ya. Kamu tewas Dari mana saya harus mulai? Ini bu. Terserah, Dan ini Sama teman. semakin lengkap semakin baik. kangen sama ibu. Tapi ceritakan dengan jujur, Berdoa. meskipun pahit buat Anda. Ibu cepat bebas. Segala-galanya berawal ketika ayah saya menolak lamaran Mas Adi.
lelaki yang kini menjadi suami saya. Pendirian saya untuk tetap menikah dengan Mas Adi membuat saya diusir dan tidak diakui lagi sebagai anak. Untungnya Mas Adi sayang pada saya yang sebatang kara dan terbuang dari keluarga. Lantas? Anda menyesali pilihan Anda? Tidak. Saya tetap yakin keputusan saya memilih Mas Adi tidak salah. Keadaanlah yang salah. Keadaan? Ya, Apa bentuk keadaan itu kalau boleh saya tahu? Mas Adi. Ya, kenapa Mas Adi? Ada sedikit kelainan. Kelainan? Kelainan apa? Baik, pertanyaan saya tidak usah Anda jawab. Saya ganti pertanyaan lain. Sejak kapan Anda merasakan adanya kelainan itu? Hanya sesaat setelah pesta perkawinan kami selesai. Setelah itu, ketika tamu-tamu pulang, hanya tinggal kami berdua saja di rumah. Kami kemudian berdua langsung masuk ke kamar. Kenapa? Malu. Apa perlu aku bantu menanggalkan pakaian? Tidak usah, Mas Adi. Sumi dapat melakukannya sendiri. Cepat, Sumi. Apalagi yang kamu tunggu? Tolong matikan lampunya, Mas. Aku tidak menyukai kegelapan, Sumi. Aku ingin melihat dan menikmati segala sesuatunya dengan jelas dan nyata. Cepat buka. Mas. Aku bilang cepat buka. Mas. Kau dengar apa yang aku bilang, Sumi? Buka. Buka! Buka! Ya, pada malam itulah saya baru tahu adanya kelainan dalam diri Mas Adi. Saudara terdakwa. Saudara terdakwa, Ya, Bu Hakim. apakah saudara mengerti isi dakwaan penuntut umum? Mengerti, Bu Hakim. Apakah benar apa yang dituduhkan penuntut umum bahwa saudara telah menganiaya suami saudara dengan direncanakan lebih dulu sehingga suami saudara cacat seumur hidup? Memang benar saya telah melukai suami saya, Bu Hakim. Tapi saya menolak tuduhan Bapak Jaksa bahwa saya menganiaya suami saya dengan direncanakan terlebih dahulu. Bagaimana? Mohon agar saksi utama dihadirkan dalam persidangan ini, Ketua. Silahkan. Saudara petugas, hadirkan saksi utama Aditya Sudaryanto.
Saksi Aditya Sudaryanto. Jangan potret aku. Itu busuk. Sombong amat ini orang. Siapa sih? Ya dia itu korban kaummu. Bung, kalau bicara jangan seenaknya. Kenapa jadi marah, Non? Kenyataannya kan begitu. Dia bukan korban kaumku, tapi dia adalah korban dari ketidakjujurannya sendiri. Kalian laki-laki selalu menganggap kaum wanita makhluk yang lemah. Tidak. Itu Sumi contohnya. Oh, pantas bisa bicara begitu. Mahasiswi Fakultas Hukum. Maaf Bung wartawan, saya bicara tadi bukan sebagai seorang mahasiswi Fakultas Hukum semata-mata, tapi saya mewakili perasaan kaum saya. Saudara saksi, ingat, saudara sudah terikat sumpah. Saudara harus menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan jujur. Kalau tidak, saudara akan dituntut dengan tuduhan mengucapkan sumpah palsu dan akan diseret ke pengadilan dalam perkara terpisah dengan ancaman hukuman penjara. Paham? Paham, Ibu Hakim. Saudara jaksa? Terima kasih, Ketua. Saudara saksi, di mana dan sedang apa saudara pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 1986? Sekitar jam 11 malam. Di rumah dan sedang tidur, Pak. Sebelum tidur apakah saudara merasa sehat dan tidak kurang apa-apa? Saya sehat walafiat dan utuh. Maksudnya utuh? Maksud saya, organ tubuh saya masih komplit. Belum ada yang hilang atau terpotong. Komplit. Emangnya nasi goreng komplit apa? Saudara-saudara, harap tenang. Silahkan diteruskan. Saudara saksi, apakah saudara melihat adanya sikap permusuhan terdakwa sebelum tidur? Tidak, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Karena sebelum tidur, saya masih sempat melihat istri saya menyediakan kopi dan mengupas apel untuk saya, Pak. Sempat saudara nikmati? Tidak, Pak. Karena capek, saya langsung tidur. Baiklah, saudara langsung tidur. Lantas apa yang terjadi? Waktu saya terbangun, saya melihat istri saya memegang pisau di sisi tempat tidur. Saya melompat. Dan rasa nyeri yang membuat saya tahu bahwa saya tidak utuh lagi sebagai laki-laki. Ya. Lantas? Saya tidak tahu apa-apa lagi, Pak. Saya pingsan. Waktu sadar, saya sudah berada di rumah sakit. Apakah saudara pernah menanyakan pada dokter yang merawat saudara tentang kemungkinan menyambung kembali organ tubuh saudara yang telah terpotong? Sudah, Pak. Tapi kata dokter tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah hancur. Hancur? Hancur bagaimana? Hancur? Ya hancur, Pak. Iya, siapa yang menghancurkan? Sumi, Pak. Tidak benar, Bu Hakim. Keberatan, Ketua. Mohon agar terdakwa diberikan peringatan untuk tidak memberikan tanggapan sebelum tiba pada gilirannya. Saudara terdakwa, harap menahan diri. Silahkan. Saya ulangi. Saudara saksi, siapa yang menghancurkan potongan organ tubuh saudara itu? Terdakwa. Nah, dengan kata lain, terdakwa telah melakukan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan akal moral yang sehat. Ketua. Begitu kan? Saudara jaksa, jangan membuat suatu kesimpulan yang dapat mengaburkan tujuan pemeriksaan terhadap saksi. Saudara saksi, apakah saudara tahu apa kira-kira yang menyebabkan? Keberatan, Ketua. Saudara pembela, saya belum selesai. Silahkan. Saya ulangi. Saudara saksi, apakah saudara tahu apa kira-kira yang menyebabkan terdakwa menghancurkan potongan organ tubuh saudara? Keberatan, Ketua. Karena dengan bentuk pertanyaan apakah kira-kira, maka akan menimbulkan pendapat
yang merupakan perkiraan saksi. Terima kasih. Saudara jaksa, harap menanyakan pertanyaan yang lain. Saudara saksi, sudah berapa lama saudara berumah tangga dengan terdakwa? 10 tahun, Pak. Pernah berselisih? Berselisih kecil-kecilan pernah, Pak Jaksa. Apakah kehidupan rumah tangga saudara dengan terdakwa selama 10 tahun ini rukun-rukun dan bahagia? Ya. Begitulah kira-kira. Saudara saksi, harap menjawab dengan ya atau tidak. Ya, Bu Hakim. Cukup, Ketua. Saudara pembela, ada pertanyaan? Ada, Ketua. Terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara biasa berbohong? Keberatan, Ketua. Pertanyaan saudara pembela sungguh sangat tidak pantas untuk dikemukakan dalam sidang yang mulia ini. Saudara jaksa, persoalannya bukan soal pantas atau tidak pantas. Saya menanyakan fakta yang hanya diketahui oleh saudara saksi ini sendiri, yaitu tentang kebiasaannya. Apakah dia biasa berbohong, Ketua, atau tidak? Harap agar semua pihak dapat menahan diri. Saudara pembela, apakah pertanyaan saudara punya landasan yang cukup kuat? Ada. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Ketua, kejelasan ini baru akan bisa diperoleh apabila kami diperkenankan untuk melanjutkan pertanyaan kepada saudara saksi. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi, apakah jawaban saudara atas pertanyaan jaksa bahwa kehidupan rumah tangga saudara selama 10 tahun rukun dan bahagia itu benar? Memang? Bahagia untuk siapa? Untuk saudara atau terdakwa? Saudara saksi, harap menjawab pertanyaan saudara pembela. Saya berbahagia. Ya, saudara bahagia. Tapi bagaimana dengan terdakwa? Ya, sangat bahagia. Bohong, Bu Hakim. Saya merasa berbahagia. Karena sebagai seorang istri saya dapat membahagiakan suami saya. Ketua, sidang masih dalam taraf menanyakan keterangan saksi-saksi, bukan keterangan terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang saya hormati, apa yang barusan dikemukakan oleh terdakwa adalah merupakan fakta yang sangat penting artinya untuk mengetahui lebih dalam latar belakang peristiwa yang sebenarnya. Sehingga oleh karenanya, dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran yang sejati, maka keterangan terdakwa adalah sangat perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Terima kasih, Ketua. Saya lanjutkan. Saudara saksi, pada hari-hari sebelum terjadinya peristiwa itu, apakah saudara pernah berselisih dengan terdakwa? Tidak pernah. Bohong! Bohong, Bu Hakim. Saudara terdakwa, harap menahan diri. Saudara saksi, coba beri keterangan yang benar. Ya, Bu Hakim. Memang waktu itu saya pernah mengutarakan keinginan saya untuk berpisah dengan terdakwa. Tapi terdakwa menolak. Jadi memang pernah ada niat saudara untuk menceraikan terdakwa? Keberatan, Ketua. Saksi tidak pernah mengatakan untuk menceraikan, tetapi berpisah untuk sementara waktu. Iya, teruskan. Terima kasih. Baik, kembali kepada malam kejadian. Tadi saudara mengatakan bahwa sebelum saudara berangkat tidur, saudara masih sempat melihat terdakwa menyediakan kopi dan mengupas apel untuk saudara, ya kan? Iya. Sempat saudara nikmati? Tidak. Saya langsung tidur dan pulas. Dalam tidur saudara yang pulas, sempat saudara bermimpi? Ya. Bermimpi tentang seorang wanita lain? Keberatan, Ketua. Ini perkara nyata, bukan perkara mimpi. Majelis Hakim yang terhormat, saya tidak mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara mimpi. Saya hanya menanyakan fakta, apakah saksi ini bermimpi atau tidak. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi, tadi saudara juga mengatakan bahwa yang menghancurkan potongan organ tubuh saudara adalah terdakwa. Ya. Dengan cara bagaimana? Diinjak sampai hancur. Apakah saudara melihat sendiri? Tidak. Kata dokter. Apakah juga dokter mengatakan bahwa yang menginjak adalah terdakwa? Bukan. Lantas siapa? Atas dasar apa saudara mengatakan bahwa yang menghancurkan potongan organ tubuh saudara adalah terdakwa?
Kalau bukan dia, siapa lagi? Tapi saudara tidak melihat dengan mata kepala saudara sendiri, kan? Dan hanya merupakan dugaan saudara, kan? Iya. Baik. Majelis Hakim yang mulia, mohon agar diperintahkan pada panitera supaya dicatat secara tersendiri keterangan saksi bahwa yang menghancurkan potongan organ tubuh saksi, yaitu terdakwa, adalah atas dasar dugaan saksi. Dan saksi tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terima kasih. Silahkan diteruskan. Saudara Aditya, sebelum peristiwa itu terjadi, saudara pernah berhubungan dengan wanita lain, kan? Namanya juga laki-laki, Pak. Saya kira semua laki-laki begitu. Apa? Semua laki-laki? Maksud saudara termasuk saya? Hakim-hakim anggota, panitera, saudara jaksa, dan semua laki-laki yang ada di ruangan ini? Jawab, saudara. Apakah semua laki-laki yang ada dalam ruangan ini juga suka iseng seperti saudara? Maaf. Saya tidak bermaksud begitu. Baik, saya maafkan. Tapi entah beliau-beliau yang lain. Dan bukan cuma mereka, tapi juga termasuk semua wanita yang ada dalam ruangan ini. Karena dari ucapan saudara tadi, jelas terungkap bahwa saudara menganggap kaum wanita hanya sekedar barang main. Siapa sih yang ulang tahun? Ulang tahun? Iya, di sana banyak yang tepuk tangan. Oh, potret dulu ya. Baru Om kasih tahu. Jangan bohong ya, Om. Masa Om bohong? Mama. Mama. Andi. Anak adik suci sayang. Tuh. Sayang. Bagaimana, Bu? Buang air terus. Ma, Mama ulang tahun ya? Kok dipotret sama Om dan Tante ini? Mama dipotret karena Mama Andika cantik. Ya, Ma. Mama Andi cantik. Ciuy. Aditya, lepaskan Aditya. Ini bukan tempatnya. Kalau bukan di sini, di mana? Dalam kondisiku seperti ini, aku masih bisa mampu membangkitkan gairahmu, Lena. Untuk tahap membangkitkan saja, aku percaya. Tapi tidak untuk tahap penyelesaian. Burung itu sudah menyuruhmu pulang, Aditya. Burung keparat. Aku harus segera pulang. Sebentar lagi Jayusman ke rumah. Jangan bohongi aku. Kau sudah bercerai. Dia datang untuk keperluan tertentu. Keperluan apa? Apa hakmu untuk mengetahuinya? Lantas, untuk apa? Untuk apa kau suruh aku kemari? Untuk memberitahukan bahwa kau harus mundur. Begitu mendadak. Tidak ada yang mendadak. Kedudukanmu sebagai manajer pemasaran di perusahaanku ini kan hanya merupakan topeng agar kita bisa selalu berdekatan. Dan itu sudah kita sepakati bersama, kan? Ya. Dan kontrak kita akan berakhir bulan ini. Asal kau tahu saja, perceraianku dengan Sumi telah kubayar dengan mahal sekali. Untuk itu kau tak usah khawatir. Setidaknya, aku bukanlah tipe seorang wanita yang gampang melupakan jasa baik seseorang. Pesangon untukmu, 10 juta. Cukup? Terima kasih.
Aditya, Apa lagi? sayang kita terlambat dipertemukan. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Laki-laki tak berguna. Tunggu dulu, dengar dulu penjelasanku. Diam! Jangan nyaut! Jangan, Ma. Diam kamu. Hei, Aditya. Kamu juga laki-laki. Lihat contoh ayahmu. Kalau sudah besar nanti, jangan seperti dia. Laki-laki dungu. Itulah yang membuat aku benci pada ayahku. Kenapa? Karena ia mau diperbudak oleh ibuku. Dan aku juga benci pada ibuku. Aneh. Apa yang aneh? Membenci ayah dan ibumu sekaligus. Aku benci pada ibuku. Karena ia tega memperbudak ayahku yang laki-laki. Dan sekaligus kepala rumah tangga. Ya, aku baru mengerti sekarang. Ya, begitulah. Setelah aku dewasa, aku selalu ingin melihat orang yang kesakitan. Untuk sekedar mengenang ayahku. Dan selalu bersikap kasar terhadap lawan jenisku. Untuk mengenang ibuku. Tragis. Ya, tragis memang. Sekarang giliranmu untuk bercerita. Cerita apa? Aku sudah menceritakan kepadamu asal-usul kelainan sifatku. Perlukah itu? Nah, aku tidak memaksamu. Baiklah, kalau kau ingin mengetahuinya. Sejak aku lahir sampai aku lulus SMA, aku selalu dijaga dan diawasi seperti halnya bunga-bunga Edelweiss ini. Karena kau anak sematawayang, hingga dianggap sesuatu yang langka dan perlu dilestarikan. Begitu maksudmu kan? Ya, begitulah kira-kira. Pantas? Sampai suatu saat, ketika aku berselisih dengan Jayusman, kakak angkatku yang kemudian menjadi suamiku, aku ditempelengnya. Keras sekali. Cuma sebentar aku terkejut. Tapi anehnya setelah itu, aku justru terangsang oleh tamparan-tamparan berikutnya. Setelah kejadian itulah, aku merasa menemukan sesuatu yang selama ini kucari. Sentuhan-sentuhan kasar yang menyakitkan. Aneh. Seolah-olah kau dan aku sengaja dipertemukan. Kau dan aku memiliki kelainan-kelainan yang berbeda. Tapi untuk satu tujuan yang sama. Untuk memasuki satu awal permainan. Kau suka disakiti. Dan aku suka menyakiti. Dan lucunya, kita sama-sama bahagia kan? Ya.
Lena, kau memang luar biasa. Aditya. Mau kemana, Bos? Rapat. Rapat melulu. Memang rapat? Memangnya kalau rapat mesti malam? Tidak bisa siang? Tergantung keadaan. Keadaan apa? Ya. Keadaan. Memangnya kalau siang Bapak kerja apa? Apa rapatnya tidak bisa siang di kantor? Bisa sih bisa. Tapi itulah, seperti Bapak katakan tadi, tergantung keadaan. Dewi jadi bingung. Tenang saja. Kenapa mesti bingung? Bagaimana kau bisa mengerti, Dewi, kalau bapakmu selalu bersembunyi di balik kata-katanya? Nah, ketahuan ya, Bapak suka main petak umpet. Dewi, mana mungkin Bapak yang setua ini main petak umpet? Jangan kata Bapak yang baru 45, yang sudah tua bangka saja, masih suka main seruduk. Ini anak masih kecil sudah bisa bicara begitu, Bu. Ini pasti akibat nonton video bajakan. Siapa bilang? Dewi kan baca di koran. Sudah, sana, belajar. Ah, Bapak, nggak lucu ah. Duduk saja, Dewi. Dewi? Ibu minum teh saja lah. Dewi sudah cukup besar untuk mengetahui apa arti suatu pernikahan dan apa arti seorang laki-laki yang kelak akan dipilihnya untuk menjadi pendamping hidupnya di kemudian hari. Loh, apa hubungannya semua ini dengan pembicaraanku dan Dewi? Ya, paling tidak Dewi dapat memperoleh gambaran bahwa tidak semua laki-laki yang kelihatan intelek itu baik. Lihat saja suami Sumi. Maksud Ibu, Sumi tidak bersalah? Ibu tidak bilang begitu. Tapi maksud Ibu, ya, setidak-tidaknya dari jalannya persidangan selama ini, Ibu dapat menarik suatu kesimpulan. Bahwa semua itu dilakukan Sumi karena sakit hati. Kenapa Ibu bisa bilang begitu? Karena Aditya memperlakukan Sumi seperti layang-layang. Begitu putus, langsung mencari 2 atau 3 layang-layang yang lain. Dan kalau bisa, memainkannya sekaligus. Enak saja, kawin cerai, kawin cerai. Tapi tidak semua laki-laki kan? Ya memang. Tapi rata-rata semua laki-laki yang merasa punya hak untuk beristri lebih dari 1 orang selalu lupa atau pura-pura lupa bahwa untuk mengambil istri lebih dari 1 orang, syarat-syaratnya tidak semudah seperti mengupas kacang goreng. Harus adil lahiriah dan batiniah. Kalau cuma soal materi sih gampang. Punya uang 1000, bagi saja sama rata. Beres, selesai. Tapi soal batin, mampukah seorang laki-laki bertindak adil seadil-adilnya? Tenang saja, Bu. Kalau Bapak macam-macam. Nih. Loh, kok dibuka lagi? Keadaan. Jayus, haruskah semuanya berakhir dengan cara seperti ini? Cara apapun yang kita tempuh, perceraian kita kali ini tidak mungkin dapat kita elakkan lagi. Kenapa tidak? Haruskah kita selalu bermuka 2 untuk mempertahankan rumah tangga kita yang sebenarnya sudah rapuh sejak tahun pertama perkawinan kita? Kalau saja kau mau sedikit bertega hati untuk menyiksaku. Setiap kali sebelum kita bersatu di tempat tidur, pasti semua ini tidak akan pernah terjadi. Pikiran gila. Tapi aku butuh itu, Jayus.
Kau tahu bahwa rangsangan-rangsangan gairahku baru akan timbul setelah aku mengalami siksaan-siksaan. Tapi kau selalu belagak bodoh. Kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Soalnya yang kau inginkan adalah hal-hal yang tidak wajar. Dan aku tidak mau terjerumus dalam kehidupan yang tidak wajar. Sementara orang lain berusaha melepaskan dirinya dari lingkungan kehidupan yang tidak wajar, kau malah ingin menjerumuskan aku dalam kehidupan yang tidak wajar. Ya, aku memang terpojok kali ini. Dari dulu, Lena. Jangan semakin kau pojokkan aku, Jayus. Aku tidak mau memojokkanmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Coba ingat. Berapa kali kau menghendaki kita bercerai selama ini? Berapa kali? Dan sebanyak itu jugalah aku yang selalu berada dalam keadaan terpojok, berusaha mempertahankan rumah tangga kita. Kendati aku harus mengemis di bawah kakimu. Dan kau selalu menerimanya. Kenapa kau selalu menerimanya? Karena kau hanya ingin mempertahankan statusmu sebagai direktris sebuah perusahaan yang memiliki seorang suami yang sah. Kendati hanya formalitas. Tidak lebih dari itu. Dan sekarang, di saat aku mengambil keputusan untuk meninggalkanmu, kau menghalangi kepergianku. Kenapa? Kenapa, Lena? Karena Aditya yang sekarang bukan Aditya yang perkasa seperti dulu, kan? Jangan berkata begitu, Jayus. Lantas apa lagi kalau bukan itu? Setidaknya jangan bicara soal itu. Aku memang bersalah, Jayus. Lena, apapun latar belakang kehadiran seorang suami dalam sebuah rumah tangga, dia tetap memiliki harga diri. Baiklah. Tapi kalau aku boleh, dan masih kau berikan hak untuk menawarkan jasa baikku, ada yang kau perlukan sebelum kau pergi? Tidak. Tidak juga uang? Harga diri seseorang tidak dapat dinilai dengan uang, Lena. Aku tidak menawar harga dirimu, Jayus. Aku hanya menawarkan sesuatu yang memang merupakan hakmu sebagai direktur pelaksana di perusahaanku. Terima kasih, Lena. Tunggu, Jayus. Kalau aku boleh tahu, kemana kau akan pergi, Jayus? Apa masih perlu aku menjawabnya? Jayus, sebagai orang yang pernah mencintaimu dan orang yang pernah kau cintai, aku tidak mau melihat atau mendengar kau hidup dalam kesulitan. Aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Tapi tolong katakan, kemana kau akan pergi? Agar aku dapat menghubungimu kalau sampai terjadi sesuatu atas diriku. Aku pergi untuk mengabdi ke tempat asalku, panti asuhan. Tempat di mana aku dipungut untuk menjadi kakak angkatmu oleh almarhum ayahmu. Jayus. Sudah siap? Sebentar, Bu. Pagi, Bu. Sumi, bayinya tidak dititipkan di sini saja. Terima kasih, Mbak Mina. Nanti di pengadilan siapa yang jaga? Ada Bu Kusno. Oh, Pergi dulu, Mbak. iya. Saudara Warti, sudah berapa lama saudara saksi mengenal terdakwa? Mulai dari anak nyonya yang besar ulang tahun yang ke-1. Iya, berapa tahun? Kira-kira 4 tahun, lebih kurang begitu, Pak. Lebih atau kurang? Ya 4 tahun deh, Pak. Pasti. Ya. Tadi kira-kira, sekarang pasti. Dari mana bisa pasti? Soalnya, waktu saya baru kerja belum dapat 2 bulan, anak nyonya yang besar ulang tahun yang ke-1. Di mana saudara berada waktu peristiwa itu terjadi? Di kamar tidur saya.
Sendiri? Ya, Tidur? tidak, Ngelamun? tidak. Lantas apa? Kalau tidur tidak, ngelamun juga tidak? Cari kutu. Cukup. Silahkan. Saudara saksi, sebelum terjadinya peristiwa itu, apakah saudara pernah melihat atau mendengar terdakwa bertengkar dengan suaminya? Kalau soal itu, saya tidak mau turut campur, Pak. Saya tidak tanya itu, pernah melihat atau tidak? Tidak, tidak pernah, Pak. Pernah berbicara dengan terdakwa pada hari-hari sebelum terjadi peristiwa itu? Kalau itu sih, pernah. Kapan? Pagi-pagi, sebelum malam kejadian. Apa yang dibicarakan? Waktu itu, saya lagi gendong Suci, anak Nyonya yang masih bayi. Saya kaget, karena badannya panas. Lantas saya bilang sama Nyonya, "Nya, Suci kok panas?" Lantas Nyonya bilang, "Lihat saja, Ti, Suci yang masih bayi saja sudah tahu kalau bapaknya mulai macam-macam." Waktu berbicara begitu, terdakwa kesal atau bagaimana? Ah, biasa-biasa saja, Pak. Lantas? Siangnya, Nyonya bawa Suci ke dokter. Saya tidak tanya itu. Maksud saya, apakah saudara tidak bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa bicara begitu? Ah, tidak, Pak. Saya tidak mau turut campur. Cukup, Ketua. Saudara pembela, silahkan. Terima kasih, Ketua. Saudara saksi Warti, coba saudara ceritakan apa yang saudara lihat dan saudara ketahui pada waktu malam kejadian itu. Waktu itu, kira-kira jam 11 malam, saya di kamar sendirian. Cari kutu di kepala saya. Tahu-tahu, saya dengar Tuan dan Nyonya teriak-teriak. Saya kaget. Sumi! 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 Mas Adi! Tuan, Nyonya! Ada apa, Warti? Tidak tahunya. Buka saja. Saya takut. Nyonya saja. Tidak apa-apa. Sebentar aku telepon ambulan. Nyonya. Ya, ada apanya? Ada apa? Nah, Elingnya. Itu semua yang saya ingat, Pak. Baik. Tadi saudara katakan saudara terpeleset ketika hendak menghampiri terdakwa. Kenapa? Rasanya saya menginjak sesuatu, Pak. Apa? Apa itu sesuatu? Waktu itu saya tidak tahu. Baru belakangan saya tahu. Siapa yang memberitahu saudara? Petugas ambulans, Pak. Dan ternyata apa yang saudara injak waktu itu? Tidak bisa ngomongnya, Pak. Kenapa tidak bisa? Tidak tega. Lagian, mulut saya... Amali bilang itu. Coba saudara sebut dengan istilah lain yang rasanya, ya, yang tidak pemali. Ayo bicara, tidak usah takut. Itu, yang putus. Putus. Layang-layang kali ya.
Silakan. Terima kasih. Saya teruskan. Jadi hanya menurut keterangan petugas ambulan dan saudara tidak melihatnya sendiri kan? Iya, Pak. Terima kasih. Cukup, Ketua. Sudah 1:30. Terdakwa harus menyusui bayinya. Karena kalau kita skors dulu. Mengingat sudah saatnya saudara terdakwa harus menyusui bayinya, maka sidang diskors selama 1 jam. Mama, Apa sayang? Andi kangen sama Mama. Mama juga kangen sama Andi. Kalau kangen, kok Mama nggak pernah pulang? Mama masih banyak urusan sayang. Sebentar lagi juga Mama pulang. Sabar nak ya. Kok Mama menangis? Jangan nangis, Ma. Hari ini kan ulang tahun Andi. Maafkan Mama sayang. Mama lupa. Andi mau hadiah apa? Andi mau Mama cepat pulang. Andi ikut Om yuk. Kemana, Om? Ke kantin. Andi kan ulang tahun. Yuk. Boleh, Ma? Saudara Jaksa, ada yang ingin ditanyakan kepada saksi Nyonya Lena Jayusman? Ada, Ketua. Silakan. Terima kasih, Ketua. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya, saya kenal. Coba jelaskan secara singkat asal mula perkenalan saudara dengan terdakwa. Saya kenal terdakwa awal tahun 86. Ketika terdakwa dan suaminya mengontrak pavilion rumah saya. Bagaimana hubungan saudara dengan keluarga terdakwa? Baik-baik. Sering saling berkunjung atau ngobrol begitu? Dengan suami terdakwa sering. Karena dia karyawan di perusahaan saya. Tapi dengan terdakwa sendiri jarang. Karena terdakwa selalu menutup diri. Baik. Menurut Sasiwarti, setelah melihat sebentar apa yang terjadi dalam kamar terdakwa, saudara menelepon ambulans. Betul? Betul. Lantas, apa yang saudara lakukan kemudian? Kemudian saya kembali ke pavilion. Dan langsung menuju ke kamar korban dan terdakwa. Sumi. 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 Nya sadar, Nya. Nya. Apa yang terjadi kemudian saya tidak tahu. Karena saya pingsan. Ketika saya sadar, baru saya tahu bahwa suami terdakwa telah diangkut ke rumah sakit dan diantar oleh terdakwa. Apakah saudara pernah melihat atau mendengar terdakwa bertengkar dengan suaminya? Pernah mendengar. Kapan? Sehari sebelum kejadian. Waktu itu saya baru pulang belanja. Jam berapa itu? Kira-kira jam 8 malam, Pak. Lantas apa yang saudara dengar? Yang pertama-tama saya dengar adalah suara tangis bayi mereka. Tidak lama kemudian saya mendengar suara korban. Ini semua demi kebaikan kita, Sumi. Baik untukmu, tapi tidak untukku dan anak-anak. Hei, perempuan. Apa sih maumu? Mas, aku sudah mengorbankan segalanya untukmu. Kau kan tahu itu. Aku sudah berbuat apa saja untuk dapat membahagiakanmu. Aku rela diusir orang tuaku demi untuk bisa selalu berada di dekatmu. Sudah. Jangan bicara soal itu lagi. Aku perlu sekali. Biar kau ingat kembali seluruh pengorbananmu. Sudah, diam. Gak bisa lihat orang kena makan. Lena,
Buat apa cari tahu keributan rumah tangga orang lain? Cuma itu yang sempat saya dengar. Sebab setelah saya masuk, saya sudah tidak dapat mendengarnya lagi. Cukup, Ketua. Saudara pembela, ada pertanyaan? Terima kasih, Ketua. Saudara saksi, tadi saudara katakan bahwa saudara sempat mendengarkan pertengkaran antara terdakwa dengan suaminya. Sampai-sampai saudara disuruh masuk oleh suami saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara tahu penyebab dari pertengkaran itu? Tidak. Apakah pertengkaran itu ada hubungannya dengan saudara? Tidak. Baik. Ternyata saudara telah menyewakan pavilion rumah saudara kepada keluarga Aditya. Sedangkan uang sewa itu sangat tidak seberapa dibandingkan dengan keadaan ekonomi saudara yang lebih dari cukup. Pertanyaan saya, apa tujuan saudara menyewakan pavilion itu kepada keluarga Aditya? Apa karena saudara Aditya sebagai karyawan dan akrab dengan saudara? Begitu? Tidak. Lantas kenapa? Karena keluarga terdakwa sudah mempunyai anak, sedangkan saya belum. Apa hubungan masalah itu dengan mengontrakkan pavilion saudara? Untuk memancing. Memancing? Memancing apa? Supaya saya bisa dapat anak. Dengan cara apa? Pakai alat? Tidak. Bisa tanpa alat? Bagaimana saudara saksi, bisa atau tidak tanpa alat? Bisa, Pak. Anak-anak itu yang merupakan pancingan supaya saya bisa mendapatkan anak. Itu kata orang-orang tua. Oh, begitu. Baik. Kita kembali kepada peristiwa malam itu. Tadi saudara katakan bahwa saudara terpeleset ketika memasuki kamar terdakwa. Iya. Apa yang menyebabkan saudara terpeleset? Apakah darah? Mungkin. Darah atau bukan? Saya tidak ingat lagi. Baik, kita sebut saja darah. Banyak atau sedikit? Banyak. Jadi saudara terpeleset karena darah. Dan saudara pingsan karena melihat banyak darah. Iya kan? Lantas apa kalau bukan darah? Coba saudara ingat-ingat kembali. Saudara saksi, jangan mempersulit jalannya persidangan. Jawab yang benar. Saya baru ingat. Rupanya saya terpeleset karena saya menginjak sesuatu. Dan pingsan karena melihat sesuatu. Apa sesuatu itu? Potongan organ tubuh suami terdakwa. Jadi saudara menginjaknya? Iya. Bagaimana ini saksi Warti? Mana yang benar? Loh, memang saya nginjak kok. Disumpah lagi saya berani. Malah saya yang injak duluan dari Nyonya Lena. Jadi, terinjak 2 kali? Ya, 2 kali. Wah, jadi terkenal dong. Terpeleset. Apakah darah? Mungkin. Darah atau bukan? Saya tidak ingat lagi. Baik, kita sebut saja darah. Banyak atau sedikit? Banyak. Jadi saudara terpeleset karena darah. Dan saudara pingsan karena melihat banyak darah. Iya kan? Lantas apa kalau bukan darah? Coba saudara ingat-ingat kembali. Saudara saksi, jangan mempersulit jalannya persidangan. Jawab yang benar. Saya baru ingat. Rupanya saya terpeleset karena saya menginjak sesuatu. Dan pingsan karena melihat sesuatu. Apa sesuatu itu? Potongan organ tubuh suami terdakwa. Jadi saudara menginjaknya? Iya. Bagaimana ini saksi Warti? Mana yang benar? Loh, memang saya nginjak kok. Disumpah lagi saya berani. Malah saya yang injak duluan dari Nyonya Lena. Jadi, terinjak 2 kali? Ya, 2 kali. Wah, jadi terkenal dong. Yang bicara tadi keluar. Dengar apa tidak? Saya bilang keluar. Hai, kamu keluar. Ayo, ya kamu. Keluar. Ini peringatan terakhir. Kalau masih ada yang mengganggu kelancaran jalannya sidang, maka sidang ini akan kami nyatakan sebagai sidang tertutup. Maaf Ketua, interupsi. Ya, apa? Peringatan Ketua tadi
sangat kami dukung. Akan tetapi, karena belum merupakan ketetapan majelis, kami mohon agar sidang-sidang dalam perkara ini tetap dinyatakan terbuka untuk umum. Maksud saudara? Agar proses perkara ini diketahui oleh masyarakat. Karena kenyataan selama ini menunjukkan bahwa klien kami telah secara kejam dan tidak bertanggung jawab divonis oleh masyarakat maupun mass media mendahului vonis pengadilan. Itu maksud kami. Terima kasih. Saudara pembela, usul saudara akan kami catat untuk kami pertimbangkan kemudian. Terima kasih, Ketua. Boleh saya lanjutkan? Silakan. Ketua, saya mohon agar barang bukti berupa potongan organ tubuh saksi Aditya dapat dihadirkan dalam persidangan. Usul saudara mengenai barang bukti tersebut akan kami usahakan untuk diperlihatkan pada sidang yang akan datang. Terima kasih. Boleh saya lanjutkan pertanyaan pada saksi? Silakan. Baik, saya lanjutkan. Saudara saksi, kita kembali pada malam naas yang menimpa saudara Aditya. Sebelum saudara mendengar teriakan-teriakan saudara Aditya dan terdakwa, apa yang sedang saudara lakukan? Duduk-duduk. Sendiri? Ya, karena suami saya belum pulang. Melamun? Melamunkan suami saudara yang belum pulang? Atau laki-laki lain? Keberatan, Ketua. Pertanyaan saudara pembela yang mengorek-ngorek masalah rumah tangga saksi sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok perkara ini. Ketua, kami berkeyakinan bahwa keadaan rumah tangga saksi ada kaitannya dengan pokok perkara ini. Dapat menjamin pernyataan saudara itu? Akan saya buktikan. Harap diingat, kalau kelak ternyata pernyataan saudara itu tidak terbukti, maka saudara akan dituntut karena mempermalukan saksi Nyonya Lena di depan umum. Terima kasih, Ketua, dan saya siap untuk itu. Saudara saksi, harap menjawab pertanyaan saudara pembela dengan benar dan jujur. Iya, Bu Hakim. Silakan. Terima kasih. Saya lanjutkan. Saudara saksi, seorang istri yang baik dan yakin akan kesetiaan suaminya akan selalu menunggu dengan tenang. Anehnya, saudara justru melamun. Apakah ada ketegangan antara saudara dengan suami saudara? Memang ada sedikit ketegangan antara saya dengan suami saya. Karena apa? Suami saudara berkhianat? Ya kan? Tuan penasihat hukum, Tuan tidak akan menuduh serendah itu kalau Tuan mengenal siapa suami saya. Kalau bukan suami Nyonya yang berkhianat, lantas siapa Nyonya? Saya menolak untuk menjawab pertanyaan Tuan. Terima kasih. Paling tidak Nyonya telah mengingatkan saya agar tidak bekerja kepalang basah. Cukup, Ketua. Aku ngeri. Baru sekarang aku tahu bagaimana hebat dan kejamnya Mas Hen menerkam dan menghantam lawan-lawanmu di persidangan. Kejam bagaimana? Kau menekan dan mendesak Lena sedemikian rupa hingga terkesan yang menjadi terdakwa adalah Lena, bukan Sumi. Lantas kenapa? Itu kan berbahaya, Mas. Sesekali menempuh bahaya itu perlu. Sekedar penyegaran. Itu sih bukan penyegaran, cari penyakit. Mungkin juga. Tapi kalau penyakit itu dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai kemenangan, apa salahnya? Jadi dengan kata lain, Mas sudah punya gambaran akhir? Belum. Tapi paling tidak saya sudah mampu untuk mengantongi satu angka kemenangan. Dengan terbuktinya bahwa bukan Sumi yang menginjak-injak potongan organ tubuh Aditya? Persis. Ternyata kamu jeli sekali. Dan berbakat untuk jadi pengacara. Dan aku yakin, aku masih mampu mengantongi beberapa angka, termasuk angka curian dari faktor X. Faktor X? Ya, Pratiwi. Bagaimanapun hakim ketua kita adalah seorang wanita. Justru karena aku seorang wanita, aku bicara seperti ini. Stop. Dewi? Sorry, Bos. Cintanya yang tulus terhadap Aditya membuat Sumi masih menutup diri. Maksudmu, ada faktor X yang masih menyelubungi perkara ini? Iya.
Kenapa kau tidak berusaha untuk membuka tabir faktur S itu? Sebagai seorang wanita, aku ingin sekali membela Sumi. Tapi sebagai seorang hakim, aku dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam mengambil suatu keputusan. Aku tak berhak membelanya. Suci. Terima kasih, Pak. Sakit? Itu sakit, cuma tidak dirasa aja. Nyonya Anti? Iya. Iya. Panas. Lama juga nunggu. Ada yang ingin saudara tambahkan? Saya sama sekali tidak bermaksud sekejam itu terhadap suami saya, Bu Hakim. Saya emosi. Tuh, apa gue bilang? Terlambat nggak? Lu sih mampir Blok M segala. Nggak tahu, biasanya kan jam karet. Saudara terdakwa, apakah saudara hanya menduga-duga keinginan suami saudara untuk bercerai? Saya tidak menduga-duga, Bu Hakim. Saya yakin sekali hubungan antara suami saya dan wanita itu sudah saya ketahui sejak lama. Tapi saya diamkan saja. Hingga pada suatu hari, ketika hal itu saya tanyakan, suami saya malah membentak dan mengancam akan menceraikan saya. Sejak itulah kami sering bertengkar. Dan puncak pertengkaran kami yang melahirkan peristiwa ini terjadi pada malam Rabu tanggal 13 Agustus itu. Malam itu anak-anak saya sudah tidur. Warti juga sudah. Cuma saya saja yang belum tidur menunggu suami saya pulang. Sambil menunggu, saya menyiapkan segala sesuatu yang biasanya diperlukan suami saya kalau pulang malam. Sambil mencari jalan keluar untuk mencegah perceraian kami. Tak seberapa lama kemudian, suami saya pulang. Malam sekali. Lembur, Mas? Begitulah kira-kira. Jangan. Mau mandi? Ada air panas. Malas. Kopi ya? Apa sih? Oh ya, coba tebak siapa yang datang tadi, Mas? Mas Parjo. Dia bawa buah kesukaanmu, apel malang. Mau ya? Dia banyak sekali cerita. Katanya sekarang sudah ditempatkan di Malang untuk memegang sebuah proyek di sana. Dan waktu mau pulang, dengan gayanya yang khas seperti biasanya, dia bilang, "Hei Sumi, sampaikan salamku untuk Insinyur Sudaryanto. Merdeka!" Konyol. Bagaimana, Sumi? Apa keputusanmu? Jawab, Sumi. Dan berhenti menangis. Kau tahu aku paling tidak suka dengan air mata. Hapus air mata. Hapus air matamu. Mas, apakah pembicaraan ini tidak bisa ditunda? Jangan bermain-main dengan waktu, Sumi. Tadi malam kau bilang besok. Sekarang kau mau menundanya lagi. Kau tahu, tanpa persetujuanmu, aku bisa menceraikan kau begitu saja.
Kalau aku mau. Jangan, Mas. Jangan tinggalkan kami. Jangan menangis. Aku minta jawabanmu. Baik. Aku rela Mas mengawini Mbak Lena. Kalau memang dia akan bercerai dari Mas Jayusman. Jangan bicara soal Lena dan Jayusman. Itu bukan urusan. Baik. Tapi jangan tinggalkan aku dan anak-anak. Maksudmu kau menemani? Aku rela. Demi anak-anak. Mereka masih membutuhkan kasih sayang. Aku tidak minta pendapatmu. Aku hanya minta jawabanmu. Aku sudah berunding dengan Lena. Dan kami bersepakat untuk memberikan sejumlah dana untukmu dan anak-anak. Pilih saja jalan yang terbaik. Menerima dana yang kami sediakan atau pergi dari sini dengan tangan kosong. Tidak ada jalan yang baik untuk menentukan sebuah perceraian, Mas. Setiap perceraian, apapun bentuk dan alasannya akan selalu meninggalkan luka. Luka? Luka itu kan mudah diobati. Apalagi dengan modal kecantikanmu. Mas Adi, aku tidak semurah seperti yang Mas kira. Inikah jawaban akhir dari semua pengorbananku selama ini? Berdiri dan kembali ke tempatmu. Jangan meratap. Ratapanmu sama sekali tidak dapat menggoyahkan pendirianku. Kita harus bercerai. Semuanya sekarang terpulang kepadamu untuk memilih. Aku tunggu jawabanmu besok pagi. Lena. 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 Kau memang luar biasa. Lena, kau memang luar biasa. Lena, kau betul-betul luar biasa. Mas
memiliki Mas Adi. Perempuan itu juga tidak. Tidak berhak. Sumi, tenangkan dirimu, Sumi. Tenangkan dirimu. Tidak ada berhak. Lihat mata saya. Tidak ada berhak. Tidak juga kamu. Lihat mata saya, Sumi. Ingat, Sumi. Pandang mata saya. Ingat, Sumi. Kita ini sedang berperang. Berperang melawan ketidakadilan. Apakah kita akan menyerah begitu saja? Mati sebelum ajal. Hapus air matamu. Hapus air matamu. Hadapilah segalanya dengan tegar dan tabah, Sumi. Bisa? Bisa, Sumi? Terima kasih, Ketua. Bagaimana saudara terdakwa? Bisa diteruskan? Bisa, Bu Hakim. Barangkali ada yang mau ditambahkan. Saudara terdakwa, setelah kami mendengar cerita saudara tadi, kami mohon penegasan. Apakah peristiwa itu terjadi di luar dugaan saudara? Ya, Pak. Bagaimana saudara saksi Aditya? Apakah yang diceritakan terdakwa tadi itu benar? Bohong, Pak Hakim. Dia memang mau membunuh saya. Tapi seperti kata terdakwa, niatnya diurungkan, iya kan? Mana saya tahu jalan pikirannya. Yang pasti saya cepat menghindar ketika saya melihat terdakwa mengarahkan pisau ke arah tubuh saya. Dengan melompat? Ya. Kenapa tidak bergeser saja? Ini kan semua karena gerakan refleks. Jadi kalau saudara tidak melompat, peristiwa itu tidak terjadi, kan? Cukup. Ada yang mau ditambahkan? Saudara terdakwa, apa yang membuat saudara mengurungkan niat saudara itu? Saya ingat anak saya, Pak. Lantas? Peristiwa itu terjadi. Bagaimana perasaan saudara setelah peristiwa itu terjadi? Menyesal sekali, Pak. Cukup. Saudara jaksa? Terima kasih, Ketua. Saudara terdakwa, apakah saudara pernah mengidap kelainan jiwa? Tidak pernah, Pak. Jadi dengan kata lain, waktu peristiwa itu terjadi, saudara berada dalam keadaan sehat dan normal, begitu? Iya. Menurut keterangan saksi Warti, saudara pernah mengatakan, Suci yang masih kecil saja sudah tahu kalau bapaknya mulai macam-macam. Benar? Ya, benar. Tapi saksi Lena mengatakan, dalam satu percocokan antara saudara dengan saksi Aditya, saudara sempat mengingatkan suami saudara tentang pengorbanan saudara sejak awal perkawinan dengan saksi Aditya. Benar? Kenyataannya memang begitu, Pak. Saya tidak tanya itu. Saya tanya benar atau tidak keterangan saksi Lena tadi. Benar, Pak. Tadi saudara katakan, kalau saudara tidak berhak lagi atas suami saudara. Perempuan lain juga tidak. Jadi seluruh rentetan kejadian ini membuat saudara nekat untuk membunuh suami saudara. Meskipun akhirnya gagal. Karena saksi Aditya terbangun. Begitu kan? Tidak dan bukan gagal. Niat itu saya urungkan karena saya sadar akan akibat-akibatnya, Pak. Jadi semua yang saudara lakukan baik ucapan ataupun perbuatan, saudara lakukan dengan akal dan jalan pikiran yang sehat dan normal. Betul? Betul. Jadi jelas sudah bahwa perasaan sakit hati atau dendam yang saudara tanamkan dalam diri saudara disertai nafsu untuk membunuh. Dengan kata lain, segalanya sudah direncanakan terlebih dahulu. Begitu kan? Bukan begitu, Pak. Saya tidak dendam, tidak sakit hati, tidak bernafsu untuk membunuhnya, dan tidak punya rencana. Saya hanya kecewa. Bagaimana? Saudara sendiri sudah mengakui bahwa saudara berniat untuk membunuh suami saudara. Ya atau tidak? Ya. Ketua, mohon dicatat bahwa niat terdakwa untuk membunuh saksi Aditya Sudaryanto timbul dengan sadar, didahului oleh rasa sakit hati atau dendam, seperti yang telah diakui sendiri oleh terdakwa. Protes, keberatan, Ketua. Permohonan saudara penuntut umum sama sekali tidak beralasan dan bertentangan dengan fakta. Bahkan merupakan kesimpulan
yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Karena terdakwa secara tegas dan jelas menerangkan bahwa ia tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak bernafsu untuk membunuh saksi Aditya, dan tidak punya rencana untuk membunuh. Terdakwa hanya kecewa. Dan tidak benar bahwa niat membunuh itu timbul dengan sadar. Melainkan niat itu diurungkan oleh terdakwa karena ia sadar benar akan segala akibat-akibatnya. Terima kasih. Permohonan saudara jaksa dan keberatan saudara pembela akan kami catat. Tapi perlu diingat bahwa semua pernyataan atau keterangan yang muncul di persidangan ini jangan disimpulkan dulu. Saudara terdakwa, apakah saudara pernah melihat dengan mata kepala sendiri suami saudara bermain cinta dengan saksi yang saudara sebut-sebut? Jawab yang tegas, pernah atau tidak? Tidak, tapi menurut suami saya. Yang saya tanya apa yang saudara lihat, bukan yang saudara dengar. Pernah atau tidak? Tidak pernah, Pak. Cukup, Ketua. Saudara terdakwa, saudara tidak usah bingung. Sebelum vonis dijatuhkan dan saudara dinyatakan bersalah, saudara tetap dianggap tidak bersalah. Paham? Paham, Hakim. Saudara pembela? Terima kasih, Ketua. Nyonya Sumi, apakah Nyonya masih mencintai saksi Aditya Sudaryanto, suami Nyonya? Ya, saya masih mencintainya, Pak. Sampai sekarang? Mudah-mudahan sampai akhir hidup saya. Tapi saksi Aditya Sudaryanto, suami Nyonya, sudah menyatakan bahwa ia sudah tidak mencintai Nyonya lagi. Bagaimana? Itu dia, Pak. Tapi saya masih. Kenapa? Apakah karena Nyonya mendapatkan kebahagiaan yang berlebihan dari suami Nyonya? Justru sebaliknya, Pak. Maksud Nyonya? Demi cinta saya pada suami saya ikhlas untuk disiksa sebelum kami bersatu di tempat tidur. Sejak kapan peristiwa itu terjadi? Sejak malam pengantin. Bisa Nyonya jelaskan bentuk penyiksaan itu? Ditampar. Hanya ditampar? Kadang-kadang saya dipukul, ditendang, dicambak, dicakar, dan digigit pada bagian-bagian tertentu dari tubuh saya. Pakai alat bantu? Pernah juga. Apa misalnya? Cambuk, tongkat kecil, ikat pinggang, dan banyak lagi. Jadi, setiap kali keinginan suami Nyonya timbul, setiap kali itu pula ketenangan tetangga terganggu akan teriakan-teriakan Nyonya. Nyonya tidak berteriak kesakitan akan kesiksaan itu. Saya berusaha untuk tidak berteriak, Pak. Dengan cara apa? Menggigit guling, bantal, karet busa, atau apa saja yang bisa membuat mulut saya tetap terkatup. Luar biasa. Jadi selama ini Nyonya membiarkan tubuh Nyonya disiksa dan jiwa Nyonya dirobek-robek oleh suami Nyonya. Begitu. Kenapa? Saya masih mencintainya, Pak. Hanya karena cinta? Bagaimanapun juga dia adalah ayah dari anak-anak saya. Nyonya Sumi, maaf kalau saya katakan, suami Nyonya adalah seorang laki-laki yang beruntung, tapi sungguh tidak tahu diri. Majelis Hakim yang mulia, setelah mendengar keterangan terdakwa, ternyata ada beberapa hal yang berkembang, sehingga saya merasa perlu untuk mengajukan beberapa pertanyaan tambahan pada saksi Aditya. Apa diperkenankan? Saudara terdakwa, Saudara Aditya, silakan mengambil tempat saudara terdakwa.
Silakan. Terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara tahu arti malam pengantin bagi seorang wanita? Apakah saudara beranggapan bahwa malam pengantin hanya sekedar upacara menembus dinding kehormatan bagi seorang perawan? Kenapa saudara diam? Saya tidak bermaksud menyakiti dia, Pak. Tapi saudara lakukan juga, kan? Ya. Baik. Jadi saudara mengakui bahwa selama bertahun-tahun, setiap saudara akan melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa, terlebih dahulu, saudara selalu menganiaya terdakwa secara kejam, dengan cara menampar, menendang, menjambak, mencekek. Enggak, cekek enggak. Baik, mencekek tidak. Tapi menekan dan menggigit terdakwa, kan? Iya, kan? Ya. Terima kasih. Majelis Hakim yang terhormat, mohon agar dicatat secara tersendiri oleh panitera dalam berita acara bahwa terdakwa, maksud saya saudara Aditya maksud kami, mengakui dengan jelas dan membenarkan seluruh keterangan terdakwa mengenai hal itu tadi. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita teliti barang bukti. Tenang saja. Terima kasih. Sumi. Saudara Aditya. Apakah benar pisau ini yang dipergunakan? Benar? Iya. Ya. Diakui oleh terdakwa. Benar pisau ini yang digunakan pada waktu itu? Tidak tahu, Pak. Baik. Pada persidangan yang lalu, seingat kami pernah meminta supaya dapat diajukan bukti berupa potongan organ tubuh saudara saksi Aditya. Kalau ada. Saudara jaksa? Saudara petugas, harap dihadirkan ke sidang ini barang bukti yang diawetkan. Baik. Sabar ya, Neng. Sebentar lagi Mama selesai. Nanti netek ya. Sebentar. Sebentarnya itu kapan? Ya, paling nggak sebelum tuntutan jaksa. Ya kapan itu? Menurut jadwal minggu depan. Sudah Mas beritahu bahwa kita bersedia menerima dia di sini? Kalau hakim izinkan dia untuk menjadi tahanan luar? Sudah. Suci. Suci. Mama bikin Suci cantik ya.
besok kita jalan-jalan. Ya, nak. Surat dari kehakimannya dibawa, Pak. Ada, Pak. Kalau gitu masuk saja. Halo, Hen. Temuin Pak Pai. Halo, Pak Nis. Selamat ya. Selamat apa? Keberhasilanmu memperjuangkan Sumi jadi tahanan luar. Terima kasih. Itu dia barangkali. Ya, mudah-mudahan dia akan berbahagia mendengar berita ini. Om Henry, Andi. jadi Andi tidur sama Mama hari ini. Iya, di rumah Om. Andi senang. Senang sekali, Om. Mama. Ma. Sumi, kita berhasil. Selesai sidang nanti kau sudah boleh tinggalkan selmu. Dan tinggal di rumah saya. Kau memang laki-laki yang tidak punya perasaan. Apa ini? Jangan berlakap bodoh. Hei, Bung. Jaga mulut kalau bicara. Kendati status Anda sebagai pembela Sumi, tapi Anda tidak berhak memaki-maki saya. Saya bicara bukan sebagai pembela. Saya bicara sebagai manusia dan laki-laki yang punya perasaan. Apa kau kira saya tidak punya perasaan? Diam! Tidak ada yang berhak melarang saya untuk tidak berbicara. Tidak juga kamu. Hanya karena nafsu yang tidak terbendung untuk menghadapi wanita lain, saudara tega mengorbankan jiwa dan raga keluarga saudara. Puas. Puas kalau melihat Sumi menderita seperti sekarang ini. Bukan saya yang membuat dia menderita, tapi dia sendiri yang mencari penderitaan ini. Saudara memang seorang laki-laki yang tidak punya perasaan. Kalau seekor binatang liar saja masih mempunyai perasaan kasih untuk melindungi anaknya dari maut, lantas saudara ini makhluk apa? Makhluk apa? Jawab! Berdebat! Mana ada seorang ayah tega untuk membunuh anaknya sendiri? Membunuh? Seekor harimau jantan pun masih akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi anaknya dari kematian. Mati? Siapa yang mati? Siapa yang mati? Siapa? Suci. Tidak. Tidak mungkin. Nyonya Lena, ingat, Nyonya juga punya andil atas kematian Suci. Warti. Suci. Sumi. Sumi. Suci. Ini Papa datang. Senyum sama Papa. Senyum. Bilang sama Papa. Pak, Suci cantik ya, Pak. Suci. Maafkan Papa. Jangan, Mas. Jangan bangunkan dia. Kasihan. Sumi. Pergi. Pergi. Bung Henry, apa yang harus saya lakukan? Temui Ibu Hakim. Coba temui Ibu Hakim. Maaf, Bu. Saudara Aditya, tahu sopan santun atau tidak? Tunggu di luar. Tolong, Bu.
Saya mohon sidang hari ini ditunda, Bu. Saudara dengar tidak apa yang saya katakan barusan? Tunggu di luar. Soalnya anak saya sudah tidak ada, Bu. Tidak ada bagaimana? Meninggal, Bu. Apa? Suci. Pak Jaksa, tolong jangan tuntut istri saya dengan hukuman yang berat. Tenang, tenang. Selesaikan dulu masalah ini. Bagaimana saya bisa tenang kalau Pak Jaksa belum memberikan jawaban yang pasti? Tenang, tenang, tenang. Bu Hakim, tolong kasihani istri saya. Jangan hukum dia. Limpahkan semua hukuman yang diberikan padanya atas diri saya. Dia sudah cukup panjang menderita. Sayalah yang bersalah. Siapa yang mengatakan kalau Anda bersalah? Kalau bukan karena perbuatan saya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Tenang, Aditya. Diam kamu. Semua ini gara-gara kamu. Jangan saling menyalahkan. Ingat, asap tak akan mungkin ada kalau tak ada api. Iya, Bu. Saya menyesal. Penyesalan memang selalu datang di belakang keinsafan. Iya. Semuanya ini tak akan mungkin terjadi kalau sejak awal saudara mau mendudukkan derajat Sumi sama tinggi dengan kedudukan saudara. Seorang istri patut dikasihi dan dicintai, bukan dianiaya. Ya. Bu, saya mohon. Bebaskan Sumi. Bebaskan istri saya. Saya mohon. Saudara Aditya, tenang, tenang. Terimalah kenyataan dengan baik.